hitam. Setelah itu untuk dindingnya di sini juga di finishing tetapi dengan warna putih. Kali ini aku akan memberikan referensi desain rumah dengan ukuran 3 x 8 meter. Ya, langsung saja ke gambaran denah rumahnya. Rumah ini memiliki pembagian sebagai berikut. Di bagian depan terdapat garasi dengan ukuran panjang 3 meter dan lebar 1 meter. Setelah itu terdapat teras dengan ukuran panjang 3 meter dan lebar 50 cm. Masuk melalui pintu di teras terdapat ruang tamu dengan ukuran panjang 3 meter dan lebar 1,8 meter. Di depan ruang tamu terdapat kamar tidur yang pertama dengan ukuran panjang 2 meter dan lebar 2 meter. Setelah itu di depan kamar yang pertama terdapat dapur dengan ukuran panjang 2 meter dan lebar 1,5 meter. Yang terakhir pada lantai 1 terdapat kamar mandi dengan ukuran panjang 1,8 meter dan lebar 1,2 meter. Ya, sekian penjelasan untuk denah lantai 1. Selanjutnya kita akan naik melalui tangga dan kita akan membahas denah dari lantai 2-nya. Naik melalui tangga di lantai 2 terdapat langsung ruang keluarga di sebelah kiri dengan ukuran panjang 2,4 meter dan lebar 2 meter. Setelah itu di depan ruang keluarga terdapat kamar tidur anak dengan ukuran panjang 2,5 meter dan lebar 2 meter. Yang terakhir di lantai 2 terdapat kamar tidur utama dengan ukuran panjang 3 meter dan lebar 2,1 meter. Setelah kalian melihat dan mendengarkan penjelasan tentang referensi denah rumah tadi, selanjutnya aku akan memberikan video simulasi tentang rumah tersebut. Ya, ini dia simulasi desain rumahnya. Rumah ini berkonsep Skandinavian dengan pembagian di bagian depan terdapat garasi yang menjadi satu dengan area teras. Dengan dinding di teras terdapat hiasan tempelan kayu nomor rumah. Dengan ada juga jendela dan pintu sebagai sirkulasi dan pencahayaan alami. Kusen di pintu dan jendelanya di finishing dengan warna hitam. Setelah itu untuk dindingnya di sini juga di finishing tetapi dengan warna putih. Dengan ada aksen garis vertikal dan juga horizontal. Untuk penutup atapnya menggunakan penutup atap dak beton yang menjadi satu dengan kolom yang juga di finishing dengan warna putih. Dan untuk lantai 2-nya pada fasad menggunakan tempelan kayu berjejer berwarna coklat tua dengan list penutup beton di atasnya. Juga ada hiasan lampu dinding di sini. Dan juga ada jendela dengan 2 bukaan guna memberi sirkulasi dan pencahayaan alami untuk ruangan. Untuk dindingnya juga sama di finishing dengan warna putih. Ya, sekian untuk simulasi tampak depan. Selanjutnya kita akan masuk melalui teras rumah ini. Di sini masuk melalui teras terdapat ruang tamu dengan kelengkapan interior sofa memanjang berwarna abu-abu muda dan bantal-bantal kecil sebagai pelengkap sofa. Dan di depannya ada meja untuk menaruh cemilan dan juga minuman. Juga di depan meja ada rak dan juga TV. Setelah itu untuk hiasan ruangnya ada lukisan yang diletakkan di bawah. Dan juga ada karpet di bagian bawah sofa. Untuk lantainya di sini menggunakan lantai keramik dengan dinding menggunakan tempelan keramik juga dengan motif zigzag serta ada dinding yang hanya di finishing dengan warna putih. Ya, setelah melihat ruang tamu, selanjutnya kita akan melihat ruangan yang di depan ruang tamu, yaitu ruang kamar tidur tamu.
Di bagian depan pada ruang tidur tamu, ada jendela juga pintu sebagai sirkulasi. Masuk melalui pintunya terdapat interior kasur dengan kapasitas tidur untuk 1 orang, mengingat ruangan yang cukup kecil serta di sampingnya ada lemari rak buku kecil untuk menaruh barang-barang. Dan untuk lantainya di sini menggunakan lantai keramik dengan terdapat karpet di bagian atasnya. Setelah itu untuk dinding di sini dicat dengan warna light steel blue. Juga ada beberapa foto sebagai pemanis tampilan kamar tamu. Ya, sekian untuk kamar tamu. Selanjutnya kita akan keluar dan melihat ruangan yang di samping kamar tamu, yaitu ruang dapur. Di sini pada dapur memiliki sisa ruang yang cukup minim, tetapi sudah cukup lengkap. Untuk kelengkapan dapurnya ada meja rak dapur untuk menaruh barang-barang, dan ada kompor, wastafel cuci piring, dan juga lemari es. Untuk lantainya di sini juga sama, menggunakan lantai keramik dengan keset di bagian atasnya. Serta untuk dinding di sini dibiarkan mengekspos acian halus pada dindingnya. Dan terdapat juga rak untuk menaruh alat-alat pada dapur. Ya, sekian untuk dapur. Selanjutnya kita akan melihat ruangan yang terakhir pada lantai 1, yaitu ruang kamar mandi. Masuk melalui pintu masuk di kamar mandi terdapat kloset dan juga shower. Dengan dinding dan lantai di sini sama-sama menggunakan keramik mozaik. Bedanya pada dinding menggunakan mozaik yang berwarna putih, sedangkan lantai menggunakan mozaik berwarna dominan biru. Ya, sekian untuk kamar mandi, cukup sederhana. Sekian juga untuk lantai 1. Selanjutnya kita akan naik melalui tangga dan kita akan membahas bagian-bagian pada denah lantai 2-nya. Di sini pada lantai 2 naik melalui tangga, terdapat langsung ruang keluarga yang memiliki kapasitas tempat duduk sampai 5 orang, dan juga terdapat meja di depan tempat duduk untuk menaruh cemilan dan minuman. Untuk bagian lantai di sini berbeda dengan lantai 1. Di lantai 2 ini pada ruang keluarga menggunakan lantai kayu vinil berwarna coklat dengan karpet di bagian atasnya. Juga untuk dinding di sini ada yang terdapat wallpaper dengan nuansa tropikal. Juga ada dinding yang di finishing dengan warna putih beserta hiasan-hiasan foto lainnya. Ya, sekian untuk ruang keluarga. Selanjutnya kita akan melihat ruangan yang di samping ruang keluarga, yaitu ruang kamar anak.
Pada kamar anak di bagian depan terdapat pintu dan jendela sebagai sirkulasi. Masuk melalui pintunya, di sini terdapat kasur dengan kapasitas tidur untuk 1 orang. Dan juga pada tempat tidurnya terdapat 1 set lemari pakaian anak dan juga rak untuk menaruh barang-barang. Dan di samping kasur terdapat meja belajar. Untuk lantainya di sini menggunakan lantai kayu dengan karpet di bagian atasnya juga. Untuk dinding di sini di finishing dengan warna putih dan ada dinding yang terdapat wallpaper yang menyesuaikan dengan kamar tidur anak. Ya, setelah membahas kamar anak, selanjutnya kita akan keluar dan membahas ruangan yang terakhir, yaitu kamar tidur utama. Di sini pada kamar tidur utama masuk melalui pintu masuknya terdapat interior kasur dengan kapasitas tidur untuk 2 orang dan pada pelangkan kasurnya di sini dimanfaatkan untuk menaruh barang-barang. Setelah itu juga terdapat interior rak buku dan TV, juga lemari pakaian. Untuk lantai di sini juga sama menggunakan lantai kayu vinil dan dindingnya di finishing dengan cat berwarna biru muda. Juga terdapat dinding yang berisi wallpaper dan juga jendela sebagai sirkulasi dan pencahayaan alami untuk ruangan. Ya, sekian untuk kamar tidur utama. Sekian juga penjelasan dari desain rumah yang bisa aku berikan. Semoga dapat memberi manfaat dan inspirasi. Ya, sekian referensi rumah yang bisa aku berikan. Semoga bermanfaat. Dan jika ada salah atau saran bisa diberitahu lewat kolom komentar. Dan jika teman-teman ingin dibuatkan request desain rumah, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih.